teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, terlebih dahulu presensi dulu apa doa dulu? Doa. Oke. Doa ya. Yang mau pimpin doa siapa? Sita. Ya, ayo. Ada Sita. Ya. Ada berapa ya? Baiklah Pak. Ya, Halo teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mulai sekarang selalu sepanjang selawat. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Sita sudah membawa kita doa pada kelas kita hari ini. Ya, terlebih dahulu seperti yang Bapak tadi katakan, saya presensi dulu ya. Ya Pak. Justin sakit. Waduh. Bolos. Bolos Ren. saya Pak. Oke, lanjut ya. Rena. Dolana. Bolos. Rena mana nih? Mana? Cepat. Bolos Pak. Oh, bolos ya. Itu ada orangnya di situ, Bapak lihat. Patricia Juliani. Oke, baik. Dista. Oke. Maria Elvin. Oke. Dindong mana Dindong? Bolos Pak, bolos. Mancing siapa? Mancing. Lagi mancing. Wah, tadi Bapak ketemu di depan situ. Mungkin ini ya, jajanan mungkin. Dolan. Oke, lanjut. Arya. Dir Pak. Arya mana? Dir Pak. Oke. Gubertina. Hadir Pak. Oke, baik. Agustinus Setiono. Ntar ya Bapak masuk dulu ya. Oke. Lutwina. Noven. Sakit Pak katanya. Oh iya, tadi sudah menghubungi Bapak tadi. Katanya. Oh. Oke. Lanjut ya. Romelia. Ada Pak. Agusita mana? Hadir Pak. Heri Jun. Hadir Pak. Oke, baik. Anak teladan. Terima kasih Pak. Pramudia Sugio Pranoto ya, bukan ya? Sugio. Iya, bagus. Sekarang Clara. Mana Clara? Kami manis ke belakang. Ada Oke. Pak. Bisa ke depan. Francisca mau ngai? Mana? Sakit Pak. Sakit. Sakit ya? Iya. Oke, banyak yang sakit hari ini ya. Biar cuacanya nggak Oke, teman-teman. Kita sudah presensi, jadi kita lanjut ya. Kita masuk ke tema kita hari ini. Apa teman-teman? Nah, menurut teman-teman, Yesus mewakilkan kerajaan Allah dengan tindakannya. Menurut pandangan teman-teman, kira-kira Yesus mewakilkan kerajaan Allah itu dengan tindakan seperti apa? Contohnya yang harus saja. Berbuat baik. Menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan yang sakit. Nah, betul. Yang dikatakan Ludia tadi, Yesus menyembuhkan orang sakit seperti Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami Sakit. Nah, betul. Dan apa lagi Pak? Buta. Oke, Marah mati Pak. apa? Oke, lanjut ya. Kira-kira seperti kurang lebih seperti itu ya. Bapak izin duduk dulu ya. Rampok. Mulai seru Bapak ya. Nah, keteladanan bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa nanti selanjutnya kita melihat cerita ya. Tapi di sini saya menampilkan keteladanan bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit
Siapa? Yang cowok. Indra, Pak. Setiono. Dewa kita Pak Indra. Setiono. Pak. Oke, ayo kita mengingat waktu ya, adik-adik. Soalnya Bapak ada. Ya lanjut. Ayo, silakan Pak Setiono. Ya. Nah, Sebenarnya kamu bisa. oke, silakan Setiono Pak. Cerita seorang ayah dan anak. Kali ini anak-anak ini semua coba kita lihat bersama. Kita cermati gambar ini. Nah, gambarnya di situ. Gambar apa itu? Yang betul gambar seorang ayah, seorang bapak dengan putri kecilnya. Ayahnya membaca koran, putrinya juga mengikuti membaca koran. Nah, apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Bahwa bisa apa yang dilakukan oleh orang baru seringkali dilihat dan ditirukan oleh sang anak. Dari gambar ini bisa juga tercemar dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti Yang biar teman dengan kesalahannya membaca. Ya, silakan. apa yang orang tuamu katakan, apa yang orang tuamu lakukan sejak kecil, kamu pasti mengamati bagaimana mama dan papa ketika mereka melakukan. Kamu mengikuti cara pegang sendoknya, bagaimana cara Ini apa, Pak? Menyebabkannya. Iya. sendok, bagaimana cara menyebabkannya, bagaimana lalu gaya bicara papa atau mama. Juga kadang kita ikut cara-cara mereka. Nah, ini yang namanya keteladanan. Nah, untuk mempelajari materi ini kita diantar oleh suatu pemahaman yang mengenai apa itu keteladanan. Karena apa di pelajaran ini kita akan diajak untuk memahami peranan tindakan Yesus dan kita bisa meneladani Yesus, dan juga kita diajak bertindak jujur antara perkataan dan perbuatan dan kesesuaian. Oke, silakan duduk Setiono. Beri tepuk tangan dulu sama teman. Baik teman-teman, di sini keteladanan pengajaran seorang ayah bersama anaknya. Nah, menurut teman-teman, keteladanan seperti apa? Contoh-contoh hal kecil di dalam keluarga atau di lingkup misalnya administrasi, pendidikan. Keteladanan apa yang teman-teman dapat di sana? Misalnya kan tadi yang seperti cerita yang dibacakan oleh teman kita, bahwa seorang ayah yang membaca buku misalnya, terus anaknya itu pasti memperhatikan, seakan-akan walaupun kita tidak kasih tahu seorang anak itu pasti dia itu melihat seorang ayah, karena seorang ayah sebagai contoh untuk ditiru, untuk diikutinya. Nah, jadi dari teman-teman, contoh apa yang teman-teman alami di dalam keluarga saja ya, nggak usah di lingkup umum. Jadi kita berbicara di dalam keluarga saja dulu. Nanti bisa di pendidikan kalau teman-teman ingin menambahkan. Ya, ayo teman-teman yang ingin berbagi keterangan contoh keteladanan dalam keluarga seperti apa? Ya, silakan Cornelia. Masuk
bisa kita contoh. Kita menolong orang itu juga bisa kita ambil contoh orangnya membantu sesamanya, sehingga kita bisa mengikuti pengajaran-pengajaran yang hal-hal yang positif gitu. Ya, jadi apa ya dari teman-teman apa ya contoh-contoh yang kalian dapat lagi? Siapa yang ingin berbagi? Saya persilakan. Ayo adik-adik, sebelum Bapak tunjuk. Yo, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, Yesus sendiri adalah guru agung yang mengajarkan melalui perkataan dan perbuatan. Di sini saya ambil di kitab Yakobus ya. Ini belum masuk di kitab suci, tapi ada kalimat yang saya ambil. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Nah, seperti dikatakan tadi suster, teman kita, bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak akan jadi, tidak akan terbentuk. Nah, dari teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari kalimat ini? Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ayo teman-teman. Saya kasih satu detik berpikir, 1 menit. Nah, gini aja kalau teman-teman masih bingung. Kan kita sebagai anak ya, kita kan apa ya? Kita sebagai anak itu di dalam keluarga itu untuk mengikuti. Lambat Pak. Silakan masuk. Dari mana? Saudara saya. Ya, masuk. Bukannya mandi dulu. Ya, silakan masuk. Duduk masuk. Ya, Bapak tadi sampai dari mana tadi? Tentang anak-anak dia. ya. Gimana Nino? Bisa lihat kalimat ini? Mungkin kalau tadi Lindung datang awal pasti paham seperti teman-teman tadi apa yang didapat dari kalimat tersebut. Nah gitu. Ya udah, gimana teman-teman? Apa yang kalian dapat dari kalimat ini? Ayo dong. Ya sudah. Makin apa? Mungkin kalau dari saya mungkin kadang kita kan mengakui kita sebagai orang Katolik ya. Ya. Tapi terkadang perbuatan kita itu kita jangan menunjukkan kayak kita mengaku sebagai orang Katolik, tapi kita tidak melakukan kayak jalan ke gereja, jalan berdoa. Itu aja Pak perbuatan saya. Betul. Nah ini ya salah satu contohnya bahwa kita walaupun kita orang Katolik mengaku saya orang beriman, tetapi nyatanya di dalam kita nggak ke gereja, nggak ikut kegiatan misalnya di OMK atau remaja. Nah itu sama halnya aja kami itu mungkin beriman tapi perbuatan yang terhadap sesama itu kurang. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan dari kalimat tersebut? Ayo dong, jangan diam. Di bawah kita. Ini
Ya silakan. Ya, jadi kalau menurut aku nih Pak, kalau salah, maaf ya Pak. Jadi dari sependapat aku dari bacaan itu bahwa ia mempunyai iman, tapi dia tidak mempunyai perbuatan. Jadi itu kayak misalnya aku nih contohnya ya Pak, aku beragama Katolik nih. Ya. Tapi aku setiap makan itu nggak pernah berdoa, terus nggak pernah tanda salib gitu karena malu. Terus misalnya kalau ke gereja itu cuman males-malesan, ikutan teman aja, jadi nggak ada apa namanya tergerak hatinya sendiri gitu loh buat ke gereja itu Pak. Kasih Pak. Oke, baik. Itu pada contoh ya. Jangan. Jangan. Jadi hal seperti itu yang kita perlu kita ubah ya teman-teman. Kita sebagai anak-anak itu kita harus dalam keluarga kita menghormati orang tua suruh kita ke gereja, mengikuti kegiatan, jangan melawan. Nanti itu juga akan ada kaitannya dalam hal apa ya? Nah, ya itu seperti itu. Kita lanjut ya. Ya Pak. Oke. Nah, ini tadi tunjukkan yang tentang pergerakan tadi. Kata-kata seorang akan menjadi lebih baik jika disertai tindakan. Ini lebih-lebih ke motivasi ya teman-teman. Oke. Orang yang banyak bicara tetapi tidak bekerja disebut sebagai orang yang berbohong. Nah, saya ingin bertanya sama teman-teman. Dari yang kalimat di kedua itu orang banyak bicara tapi tidak bekerja disebut sebagai orang yang berbohong. Nah, ini maksudnya seperti apa kira-kira menurut teman-teman? Orang yang banyak bicara tapi tidak bekerja. Nah, ini aja teman-teman, saya beri spin dikit lah. Seperti yang dikatakan tadi itu, hal kecilnya kita itu dalam misalnya kita ke gereja, kita itu mungkin bilangnya ke orang tua, Pak, saya sudah ke gereja, saya kemarin misalnya ini di sore, terus kemarin kami juga bisa, tetapi nyatanya dia pergi main sama teman-temannya, mungkin dia tahu pergi kemana, tapi gitu ya teman-teman. Ya, kira-kira itu ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi Yesus mengajarkan tentang kasih dan kehendak Allah melalui perkataan dan perbuatan. Next, Yesus melakukan aneka mukjizat untuk menyempurnakan kasih serta kehendak Allah bagi manusia. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk di kitab suci, teman-teman ada pertanyaan yang materi tadi sebelum-sebelumnya? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Yaudah, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya Pak. Di sini Bapak mengambilkan kitab suci di Injil. Ini Injil mana kira-kira teman-teman? Lukas. Ah, iya betul, dikatakan teman kita. Yang ingin membaca siapa teman-teman? Ya silakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tukang tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, baik, terima kasih Elvin. Nah, di sini kalau saya ambil di perikop kitab suci ini nggak asing lagi ya teman-teman, tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kita lanjut. Di sini saya ada buat panduan pertanyaannya. Di sini Bapak bukan untuk apa ya, kayak komedi seperti Romo ya, tapi kita membahas tentang kitab suci ini. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama itu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati? Nah, di situ sudah ada tertulis ayat ini. Satu-satu ya teman-teman. Bisa juga berpikir yang di bawahnya, nanti kita bahas satu persatu. Oke. Apa gimana tadi? Mungkin kitab sucinya yang bacanya kurang jelas atau sudah jelas, teman-teman? Ya, Bapak kasih waktu ya 1 menit untuk memikirkannya secara logika atau secara nalar Anda. Bisa diputar nggak tadi slide-nya, Pak? Iya, bisa Pak. Oh, ya udah. Ingat ya pertanyaan yang pertama. Difoto Pak. Boleh, foto silakan. Oke, sudah ya? Belum Pak. Oke Pak. Oke. Enggak semua kok kita bahas. Nanti di minggu depan. Oke. Ini teman-teman tadi kita suci. Jadi pertanyaannya itu, apa yang Anda dapat dari kisah orang Samaria murah hati? Berarti satu orang satu pertanyaan gitu Pak. Ya boleh. Tapi yang mau saja, yang bisa. Enggak memaksa. Kalau dari saya pertama yang saya dapatkan dari kisah orang Samaria yang berhati itu, ketika dia melihat saudaranya yang berkata di jalan dan kita juga menolong, dia saya dapat bagaimana belajar untuk menolong orang lain. Dan juga
Kita langsung aja ya. Satu pertanyaan, satu orang yang jawab, terus Bapak paparkan sedikit. Nah, di sini yang tadi yang kita dapat dari kisah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati adalah suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Lukas itu ya 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih untuk orang yang membenci sekalipun. Oke, itu ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut pertanyaan kedua. Mungkin dari saya Pak, teladan yang saya bisa ambil Yang pertanyaan satu apa bebas? ya bebas ya, nomor 2 Pak. Teladan yang bisa saya ambil mungkin menjadi menjadi orang yang tetap murah hati. Jadi gimana kalau kita tuh kalau melihat orang dalam kesusahan, kita harus bisa menolong orang itu. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Sinta atas tanggapan ini. Kita lanjut saja ya. Pertanyaan yang kedua. Oh tadi sudah ya dijelaskan tadi sama saudara kita. Ya silakan. Kita lanjut aja dengan pertanyaan yang ini keberapa ini? Yang mengapa orang Samaria itu Ini udah hati? habis ya tadi dong. Kesimpulannya. Ya, silakan. Nah di sini saya tadi mengambil yang bukan kesimpulan, saya lebih ke apa ya? Setiap tindakan Yesus menjadikan perwujudan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang penuh kasih dan kedamaian. Kemudian yang kedua, Yesus mengajak kita untuk menjadi pelaku firman. Nah, di sini setelah kita melihat berita kita sujud tadi, saya mengambil kalimat ini untuk kita bawakan ke hidup kita sehari-hari. Nah, baik, terima kasih. Dari materi yang sudah Bapak paparkan dan jelaskan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Hari ini tidak ada PR ya. Nah, tapi tetap dipelajari ya, karena ada beberapa pertanyaan yang tadi belum dijawab. Ingat Bapak tunggu. Oke. Itu saja ya teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Oke, silakan dia. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalannya teman-teman.